Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanah bertolabul ilmi. Insyaallah pada malam ini tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jemaah grup 8 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita bicara kodrat Tuhan pada diri, artinya sedikit aja bisa kita ambil sedikit perselisihan apa? Ada kodrat dalam kodrat. Itu saja. Yang mana kodrat di dalam kodrat ini tidak ada kodrat manusia. Tidak lagi mata dinamakan mata, tidak lagi basar dinamakan basar, tetapi sudah menjadi sebuah nama yang beza. Jadi kalau kita mengkaji kodrat Tuhan dalam diri, tak payah kita pusing. Karena dia di dalam diri kita juga, tapi bukan asma kita. Nah, dia ini sentral. Kodrat yang ada di dalam nama dia itu adalah sentral atau pusat dari segalanya. Nah, nanti dia dari sini berasal dia semua. Nah, kita tinggal seolah usuk melihat. Itu masih pada kodrat kita sendiri, tapi bukan asmanya asma kita, bukan asmanya pisifat, tetapi sudah pizat. Apa dikata dengan nama pizat? Pizat itu maksudnya batin yang maujud, itu namanya pizat. Batin yang maujud, tapi dia kita kata tak boleh zat, tapi pizat, yaitu sebuah batin yang ada pada zatnya Allah. Apa zatnya Allah? Inilah diri kita, itu zatnya Allah. Apa batinnya Allah? Ini yang bekerja dalam diri kita, itu namanya pizat. Tapi kodrat dari diri itu namanya pisifat. Ada kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu pisifat, tak boleh menjadi pizat. Tapi pizat sebuah batin ada di dalam pisifat. Nah, tapi kita sekarang mengkaji kodrat Tuhan di dalam nama dia itu sendiri. Kalau nama dia itu kan sudah pasti diri kita. Kita sudah pernah kaji dulu.
Marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul af'alullah, marifatul asmaullah. Kita sudah kaji. Awal alif kasrah di atas i, ha belakangnya Allah, ihsan. Maka kita kata itu diri kita yang ihsan. Apa dikatakan diri ihsan? Itulah manawiyah, itulah salbiyah, itulah nafsiyah. Itu ihsan, bukan insan, tapi ihsan, diri rahasia. Di dalam diri rahasia itu ada diri sebuah yang berdiri. Itulah yang kita kata tadi jauhar, diri jauhar. Ya. Diri jauhar inilah yang termasuk dikatakan diri wahyu atau kata diri jauhar basita. Sekarang saya kasih wawasan, tapi belum kita kasih tajalli, karena tajalli itu nanti di belakang. Kita sekarang ambil wawasan dulu. Kalau tajalli nanti, tak boleh awal tajalli. Ya, saya kasih wawasan. Kita contohkan diri sifat ini. Kenapa diri sifat? Karena dia tak berasal dari air, api, angin, tanah. Itu dinamakan diri sifat. Ya. Diri sifat ini ada menerima diri bernama pizzat, tapi tidak boleh disebut itu diri siapa-siapa, tetapi disebut dengan jauhar. Jauhar ini adalah diri yang tidak didirikan, tapi dia berdiri sendiri. Dari dulu-dulunya dia sudah ada, yang selalu bercakap dengan Allah. Itu di suatu diri bernama jauhar. Kalau kita sekarang boleh cuma sebut sesuatu yang berdiri, tapi tak boleh diri siapapun. Kenapa? Karena dia memiliki dua sifat. Yang pertama sifat jauhar abtar, sifat nyata. Nah, ini abtar, sifat nyata Allah pada diri kita. Tapi diri yang ihsan, bukan diri insan. Nah, jadi yang empat batin Allah tadi, napas, tanapas, ampas, nupus, ini adalah wujud pertama. Kalau empat batin Allah ni wujud pertama, ini dinamakan dengan wujud batin sir Allah. Nah, kedua, nanti masuk lagi empat batin suci Allah. Apa empat batin suci? Kalau memang alam ini terbuat dari Al-Quran, berarti zat yang empat itulah yang menjadikan alam ini, yaitu zatnya Muhammad di Wadi Manikam. Nah, setelah itu ada empat batin yang suci. Kenapa suci semua? Karena jauhar ini diri kudus, diri yang terbuat dari wahyu. Jadi daripada dia semua itu berasal, yang ada pada alam ini. Kita contohkan empat batin. Ada dinamakan batin sultaniyah, ada dinamakan batin murodiyah, mukodiyah, batin diniyah, dan batin ruhaniyah. Nah, masih empat. Apa nih batin yang empat nih? Kalau batin sultaniyah itu nama daripada batin, yaitu batin sebuah penciuman. Ya.
sebuah rasa, ya, sebuah rasa. Batin rasa yaitu batin yang bisa merasakan. Itu dinamakan batin sultaniyah, berasal dari zat di. Nah, yang kedua, ada batin di dalam wadi, namanya muqadiyah. Apa tuh muqadiyah? Muqadiyah itu batin pandangan, tapi bukan melihat, pandangan. Dia bisa tembus melihat apa saja. Itu pandangan. Nama batinnya muqadiyah. Nah. Yang ketiga, ada batin bernama diniyah. Ini berasal dari zat mani. Jadi di wadi mani, diniyah. Diniyah ini penglihatan, bukan pandangan. Penglihatan. Kalau pandangan, kita tutup mata, bisa kita pandang semua, betul tak? Kalau penglihatan, kita tengok macam ni. Nah, itu penglihatan. Beza dia. Nah, itu dinamakan batin diniyah. Adanya pada mani. Yang keempat disebut dengan batin ruhaniyah. Nah, batin ruhaniyah ini apa wujudnya? Perkataan. Jadi suara ini ada batinnya, namanya perkataan. Terus apa hubungan empat batin itu di diri kita dengan alam, sampai alam ini menyembah kepada wujud diri dia? Karena batin itu adalah batin semua Alkitab. Nama batin semua Alkitab. Nama batin sultaniyah, batinnya ada di kitab Injil. Batin muqadiyah, ya, batin muqadiyah ini itu ada di kitab Taurat, pandangan. Batin diniyah ada di penglihatan, ada di Al-Quran. Makanya Al-Quran itu penglihatan atau ain. Al-Quran, membaca dan melihat. Makanya banyak makrifat di dalam Islam karena batin Al-Quran itu namanya diniyah. Nah, yang keempat, manikam. Itu ruhaniyah, perkataan, kata-kata. Itu batin kata. Ini namanya anazir iman. Anazir iman, bukan ilmu. Nah, jadi macam tu yang dikatakan kodrat jauhar, kodrat Tuhan. Beza kan? Kalau dia dikatakan bisifat, sama, basar, kalam, hayat, beza. Itu bisifat. Kalau dia bizat, dia kembali kepada batin. Kalau yang di wadi mani manikam, itu kita sudah tahu itu zat suci. Itu yang wujud kepada ruh, air, api, angin, tanah. Empat suci lagi, itulah kodrat batin anazir tadi. Sultaniyah, muqadiyah, diniyah, ruhaniyah. Apakah Allah punya di diri kita air, api, angin, tanah? Tidak. Tetapi di diri kita dia sudah berubah
nama alam jasadnya itu sudah berubah menjadi 4 nur yang suci. Nur kudus, semua kudus. Wahyu, apa diri wahyu itu? Batang tubuh wahyu itu yang kita kata dengan sifat narun. Narun untuk sifat daripada wujudnya merah. Yang kedua hawaun, itu wujudnya putih, nurnya putih. Yang ketiga maun, maun ya. Kalau hawaun kuning, tapi kalau maun itu putih. Nah, yang ketiga torabun. Torabun itu wujudnya hitam. Itu batang tubuh yang milik Allah berupa diri bernama jauhar. Nah, coba kita tengok diri kita ni. Di dalam tu ada 4 di bawah kulit, di atas daging tu ada 4 warna. Kalau kita tekan dia, kita lihat tengok-tengok ni semua ada warna di dalam diri kita ni. Ya, itu nur kudus, suatu batang tubuh hakikat. Itu yang dinamakan narun, merah. Itu yang dikatakan dengan hawaun, kuning, maun, putih, turabun, hitam. Itu berupa rohani yang ada di bawah kulit, di atas daging. Kalau kita marah tu, dia merah keluar dia. Kalau kita takut, dia putih keluar dia. Ya, macam lah jadi 4 tadi. Itu namanya nur kudus. 4 nama nur. Nah, karena jauhar memberikan pancaran kesucian kudus, maka dipantulkan kepada diri yang tadi itu, ke pandangan yang tadi, ke batin, ke zat dan ke diri yang 3 kali 4 tadi, maka terwujudlah macam ni. Tapi tak boleh lagi sebutan-sebutan diri sifat. Sebutannya tak boleh lagi diri sifat, tapi adalah sebuah wujud. Wujud namanya, bukan wujud, tapi wujud. Kalau wujud beza dengan maujud. Kalau wujud itu beza lagi. Nah, macam tu pasangan daripada diri jauhar tadi. Karena kesucian Rohul Kudus, yaitu ruh yang suci, hayat yang suci, bernama Jauhar Basita, dia pancarkan kepada diri Arad. Kenapa disebut diri Arad? Arad tu tahu tak? Arad itu petir kalau di dalam Al-Quran suratnya. Jadi kilat. Ya, nanti kalau kita tajalli, nanti jamaah tu zik, akan dikilatkan, baru kita tengok ada saya di situ tu. Nah, itu tak boleh dibilang saya. Itu ayan kerajia. Sesungguhnya engkau telah melihat wajah Allah. Nanti di waktu tajallinya dikasih, diamalkan. Arad itu petir atau kilat. Kita cuma dilihat sesaat saja, tak boleh lama-lama. Kalau lama-lama berusaha kita tak boleh. Jadi melihat diri dalam diri macam tu nanti. Serba 4. Inilah yang dimakamkan menjadi 4 asma. Dari alif lam lam ha merubah menjadi mim ha mim dal. Mim kepala artinya makni, karena makni Allah tu di sini. Maknawiyah sumbernya makni namanya. Dada bukan dada, tetapi markubah adalah batin yang ada di dalam jantung.
perut, mim, mim ha mim, perut, bukan perut tetapi kolbi. Dal, kaki, bukan kaki tapi tajali, gerak af'al dan gerak fi'il. Jadi itu dikumpulkan serba empat menjadi sebuah tubuh bernama jauhar. Nanti waktu tajali itu baru kita faham menengoknya. Tapi sekarang saya kasih wawasan macam ni cara kita menengok suatu wujud yang berdiri yang mengasih nama dia Allah. Alif lurus, wujud daripada batin itu sendiri, nafas. Lam pertama adalah sifat. Inilah yang akan dikatakan maknawiyah tadi, akan bercampur dia. Lam kedua adalah asma, nama Allah namanya. Ha barulah gerak hayat, hidup dan bergerak. Inilah yang dikatakan yang bernama Allah tapi kodratnya jauhar basita, kudus, pantulan dari jauhar ke diri arat yaitu sabita. Itulah yang memantul kepada zat yang empat, batin yang empat, dan tubuh yang empat tadi. Begitu jemaah. Barulah menuju an-nazir yang empat tadi. Sudah berapa kali empat cerita kita? Ini saya kasih wawasan, tapi tajalinya belum saya kasih. Ya, mulai dari batin yang empat, ya, ditambah kepada zat suci yang empat, betul tak? Ditambah batin suci yang empat menjadi an-nazir. Kalau di luar dia empat kitab, bertambah menjadi empat kitab, yaitu batin-batinnya kitab, bukan asal usul kitab, tapi batinnya kitab. Ya, dari sini semuanya. Jadi kita tak boleh menghina semua kitab. Ya, makanya Al-Quran itu menghimpun semua kitab. Kenapa? Karena dia satu wujud semuanya. Akhirnya menjadi kodrat yang empat, mim ha mim dal. Kenapa bernama Muhammad? Karena yang semuanya itu pernah memuji Allah 6.000 tahun. Yang kedua, dia telah bersahadat. Yang empat-empatnya dia sudah bersahadat. Nur bersahadat, zat bersahadat, batin bersahadat, sir bersahadat, empat sahadat. Sudah berapa kali empat? Ya, nanti kita akan lihat perjalanannya. Sekarang saya kasih kenal dulu, ma'rifah dulu, ya, mengenal dulu. Jadi kalau semua sudah bersahadat, maka dialah yang akan disembah oleh sekalian alam. Empat batin awal bersahadat, empat zat awal bersahadat, empat batin an-nazir bersahadat, empat kodrat diri nur kudus bersahadat, dan empat makom wujud bersahadat. Dan dia memuji dan memuji. Nanti pujiannya di zikir kita. Masing-masing punya zikiran, punya witiran. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita mengkaji kodrat Tuhan dalam diri, apa pasalnya kita sulit? Wujudnya kan wujud kita juga yang dipakai. Namanya kodratnya sifat.
sama basar, kalam, hayat, kodrat, iradat, ilmu. Tapi karena ini kodrat batin, dia hanya an-nazir yang 4. Ya. Mulai dari an-nazir yang 4 sampai tubuh yang 4. Itu akan kita laksanakan tajalinya sampai nyata semua. Tetapi bukan kita. Itu adalah diri jauhar. Siapa diri jauhar? Diri yang berdiri sendiri tanpa didirikan. Ini namanya jauhar. Tapi kalau yang diri didirikan semacam arad, nah itu namanya arad. Arad ini ada rohani, rabbani, nurani, itu namanya arad. Tapi arad pada bahasa ini adalah diri sabitah yang memantulkan seperti kaca. Dan wujud yang dipantulkan adalah ayan kerajiyah. Tak boleh disebut Adam, tak boleh disebut Muhammad. Itu tak boleh, karena asmanya sudah ada bernama Allah. Jadi tinggal kita belajar wujud baru saja. Itu aja masalahnya. Mengenal wujud baru di dalam wujud. Nah itu saja masalahnya. InsyaAllah kita akan coba bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Silakan juru tabligh mengendalikan jamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, semoga Allah memberi kesembuhan. Iya. Pada patut tu, Buya. InsyaAllah. Pada kami. InsyaAllah. Alhamdulillah malam ni kita belajar tentang diri jauhar yang sangat berdiri sendiri tanpa sesuatu itu. Jadi silakan jemaah, jika ada soalan untuk guru, silakan bertanya. Sebelum itu mungkin saya mohon Pak Ketua 1-2 kata. Iya, silakan. Ya, silakan. Mungkin Pak Mabayu. Okey. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kaji kita malam ini, Buya. InsyaAllah. Lagi satu saya mau tanya. Sebenarnya banyak yang mau tanya. Iya, silakan tak apa. Buya mengatakan tadi diri itu yang berupa merah, kuning, hitam, putih, kan itu, Buya ya? Iya. Jadi apakah diri yang merah, kuning, hitam, putih ini nanti dia akan menjadi satu warna, satu rupa, atau berwujud atau berbentuk? Macam mana maksudnya, Buya? Karena dia bersifat dia nanti zat itu, bizat itu. Karena apa? Alam pun punya warna juga kan? Di wadi mani kam. Nah itu asal usulnya begitu. Ini batinnya. Air, api, angin, tanah. Nah itu ada batinnya. Air, api, angin, tanah itu zat, ya, zat kunal. Tapi asalnya dari Nur Kudus yang ada atau dikatakan tubuh jauhar, ya. Itu yang dikatakan berasal dari namanya narun, warnanya merah, ya. Hawaun warnanya kuning, maun warnanya putih, dan torabun warnanya hitam, atau air, api, angin, tanah. Nah, jadi usul dari yang zat 4 tadi, inilah diri jauhar itu tadi. Gitu, macam itu. Tapi, Buya, macamnya, Buya, apakah boleh dikatakan diri itu berupa atas rupa? Macam mana? Bolehkah dikatakan diri itu berupa di atas rupa? Boleh, karena macam ni, ini kan nanti dia masuk lagi ke kodrat sifat.
Bizat ini dia akan berterjali ke kodrat sifat, dia bersembunyi di situ. Tapi kalau kita lagi bertajalli, tak boleh itu dikatakan sifat. Itu adalah diri Ahyan Karajiah. Iya Buya. Jadi nanti dia akan kembali kepada diri sifat. Iya. Macam tu. Insyaallah ya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Maknanya memang rupa di atas rupa dia bertransformasi bersama dengan An-Nazir di Manikam. Okey. Iya. Terusnya jemaah soalan untuk Buya. Iya. Sheila dijemput Ibu Sheila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri jauhar ini apakah diri yang diturunkan atau bagaimana ya? Diri jauhar ini dia berasal dari sebuah kodrat alam bernama jauhar. Alam jauhar. Nah itu. Jadi karena alam ini adalah jauhar awal, alam pertama yang wujud sebelum adanya Muhammad dan Adam. Itu ada nama alam bersifat jauhar. Sama kayak kita kaji hakikat qalbi. Qalbi itu kan dari alam juga. Alam batin, alam zat, alam nur. Dinamakan dengan alam bizzat. Nah, itu dinamakan dengan alam kodrat. Ya kan? Rabbani, rohani, nurani. Itu kan juga berasal daripada alam juga. Mewujudnya diri panafilah. Kalau ini dari alam jauhar, mewujudnya basitah. Alam basitah, alam jauhar basitah, yaitu alam yang berkodrat sebuah umat, tempat semua alam menyembah. Kodratnya adalah Rabbil Alamin. Macam tu. Jadi dia sudah ada terus, tidak didirikan tetapi berdiri sendiri. Dia sudah ada. Yang memantulkan ini yang dijadikan, yaitu ayan sabitah yang halusnya seperti kaca cermin. Dan itu ada di dalam diri kita sendiri. Itu. Cuma kata kita ni sudah lama sibuk dengan diri-diri hakikat. Hakikat Allah adalah diri. Tapi kita bertemu sekarang pada sebuah kajian sesuatu yang berdiri di dalam namanya sendiri. Nah, kalau alam belum menyembah kita, macam mana kita bisa menyembah Tuhan wujud? Karena Rabbil Alamin beza dengan Rabbin Nas. Paham? Insyaallah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya ingin bertanya, ini empat batin tadi, tanya muka dia, dinia, rohania. Ya. Dia bertajali serentak atau satu-satu? Serentak nanti di akhir ini dia bertajali. Makanya kita belum belajar tajali sekarang. Ya. Kita belum boleh belajar tajali karena kita harus sempurna daripada pengenalan dulu. Kalau sebelum sempurna pengenalan, jadi kita tak boleh dulu
belajar tajalli. Paham? InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Jadi Buya, yang dibicarakan ini usul sejak azali. Jadi banyak transformasi batin yang perlu dihimpun begitu sebelum kita faham. Iya. Adakah begitu Buya? Iya, betul sekali. Jadi banyak yang harus dihimpun. Dihimpun dulu, alafa namanya tuh. Alafa itu menghimpun. Buya pernah mengajar ya. Gitu. Tadi kata Allah bilang di Yasin, in kanat sayyatan wahidatan fa izahum qamidun. Dengan satu teriakan maka semuanya berkumpul menjadi satu. Macam itu. Tapi kita sekarang harus belajar dulu mengenal. Itu semuanya harus kita kenal dulu, nanti baru belakangnya kita terjadinya. Paham? Faham Buya, insyaAllah. Ya, silakan Pak Nur Rahim, jika ada soalan lagi tu. Iya, silakan. Tak ada. Ini yang jemput tangan tak boleh dihapuskan. Oh, macam tu. Oh, tak apa. Pak Rozi tadi angkat tangan tu, Pak Rozi kalau tak salah. Pak Rozi, silakan Pak Rozi. Ya. Terima kasih Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mudah-mudahan Buya sembuh daripada penyakit. InsyaAllah. Buya, Pak Haji nak tahu mula tadi Buya ada menyebut 4 yatim bermula daripada nafas lupu ke nafas ampas, batu naik kepada 4. Berarti permulaan segi pandangan batin tadi mesti bermula daripada kajian awal daripada lupu nafas ke nafas ampas ke Buya? Minta mohon pencerahan Buya. Ya, betul. Awal daripada itu semua adalah sebuah wujud. Napas dan napas, ampas, nupus. Setelah batin barulah mawujud bernama zat. Zat ini itu yang dikatakan zat yang suci di wadi mani-manikam pada alam, bukan pada diri. Yang pada diri kita sudah belajar, ya. Nah, kita sudah pernah pelajari. Nah, ini pada alam. Nah, jatuh kepada penciptaan kodrat pada alam ini yang 4 tu, ya. Yang ketiga tu baru kita masuk kepada 4 batin yang keluar dari zat itu tadi. Itu yang dikatakan dengan batin kodrat yang 4 tadi. Nah, itu. Jadi kita sudah harus tahu mana dikatakan batin sultaniyah itu. Nah, inilah asal usul dari kodrat an-nazir di kita nih. Ini adalah batinnya iman, batinnya Alkitab yang 4 itu. Maka ini jatuh kepada iman. Dikatakan muqaddiyah, penciuman. Nah, nama batin muqaddiyah sultaniyah itu nama batin yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Injil. Itu nama batinnya. Nah, jatuhnya kepada pandangan. Yang kedua dari mani. Tadi dari mani itu muncullah batin bernama muqaddiyah. Nah, muqaddiyah inilah yang bisa menjadi pandangan, ya, bukan penciuman atau rasa tapi pandangan. Nah, ini kodratnya adalah batin muqaddiyah, itu adalah batin Injil, batin Taurat. Nah, batin Taurat kitabnya. Nah, yang ketiga mani, batin diniyah. Diniyah ini batin penglihatan, melihat. Nah, itu melihat. Ya.
itu jatuh kepada kitabnya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah ain, Al-Qur'ain, ya, batin. Nah gitu, fardu ain kalau sholat, melihat, jadi itu kodrat Islam. Nah yang keempat baru batin dari manikam adalah ruhaniyah. Nah ini adalah perkataan, kalam. Nah itu batin. Jadi itu disebut dengan batin Zabur. Nama batinnya Zabur. Jadi itu batin An-Nazir. Nah itulah makanya di Islam itu ada 4 syahadat, 4 ijaiyah dalam syahadat. Ashadu, alif, alif Islam. Shin, nas, jatuh ke Nasrani. Dan ha, ma'buda, jatuh kepada Buddha. Dan ma'budu, du, ashadu, jatuh kepada Hindu. Jadi ini adalah batin-batin yang kita ashadu Allah, Tuhan. Nah itu kitabnya berasal dari Tuhan. Ashadu Allah ilah. Nah ilah itulah wujud tunggal yang menjadikan. Ha illallah, itulah yang baru boleh dia tampak. Nanti batin itu akan bisa kita tengok, bisa kita tampak setelah kita belajar tajalinya nanti. Nah itu macam tu. Barulah muncul kepada asal usul kodrat alam yang 4. Inilah kodrat tubuh kudus, tubuh suci, nurun kudus. Nurun kudus itu adalah narun warna merah, nurnya sifat nur batin atau nur sucinya itu merah, hawaun yang kuning, maun yang putih, torabun itu warna hitam. Nah ini adalah sebuah wujud yang akan terlihat dari pantulan arat dari ayat sabitah yang berwujud melihat ayat kerajia. Ini yang dikatakan yang ada di bawah kulit, di atas daging. Itu nur yang 4 tadi. Makanya tubuh kita ini ada kodrat berwarnanya di dalam. Paham kira-kira? Ya, insyaAllah ya. Silakan jemaah untuk persoalan lagi jika ada. Ya, baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, boleh Pak Wali tambah satu soalan lagi Buya? Boleh. Silakan. Buya, di dalam aku pesan Buya tadi tu, bagaimana jamaah tadi ni, jamaah masuk nak menyimpan daripada kupasan Buya tadi bermula daripada bermula daripada nukul rapat berakhir dengan dibuat di malikam tadi yang Buya kupakan. Macam mana untuk jamaah termasuk Pak Haji untuk nak menyimpan supaya benda ini menjadi satu pandangan? Itu setelah nanti kita belajar tajalli. Ya. Kalau kita sudah belajar tajalli, menghimpun semua menjadi sesuatu yang berdiri di dalam diri, yang bernama asmanya Allah, nanti melalui himpunan tajalli. Nah, bukan sekarang, masih banyak lagi yang harus dikenal, tapi pelan-pelan dulu. Paham? Ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, saya istirahat 10 menit, nanti kembali lagi. Silakan bermuzakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.